Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musamatun Hakimiyah dari kelas Pendidikan Biologi D 2022 dengan NIM 220302041120. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Pengertian Pancasila sebagai paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan kerangka atau pola acuan berpikir. Jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah tujuan bagi yang menyandangnya. Di antaranya Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, kehidupan antar umat beragama, pengembangan iptek, dan paradigma dalam kehidupan kampus. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan umat beragama. Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuatu Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan sila keempat Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kepersatuan, moral kerakyatan, dan juga moral keadilan. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan sila pertama dan kemanusiaan sila kedua. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk maha Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu tanpa perhatian pada individu lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial dan budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersikap anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas hal tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikat sertakan seluruh komponen bangsa. Kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Dengan ditetapkannya UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu yang pertama, adanya perlindungan HAM, yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan yang mendasar, yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum atau baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis akan dibentuk, tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter hukum responsif atau untuk kepentingan rakyat dan merupakan wujud aspirasi rakyat. Keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka, dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama, namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEX. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani atau jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral atau etika. Tujuan yang esensial dari IPTEX adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEX pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan IPTEX sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan dalam PPT saya yang berjudul Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.